Sebelum menggunakan aplikasi SAS 2019, pastikan bahwa aplikasinya sudah terinstall di laptop masing-masing. Bagi teman-teman yang belum menginstal aplikasinya, yuk simak penjelasan dari kelompok kami. Hal pertama yang dilakukan ialah ekstrak file zipping aplikasi SAS 2019 yang telah di-download. Setelah melakukan ekstrak file zippingnya, di layar terlihat bahwa ada 3 file yang perlu diinstalasi, yakni aplikasi, database, serta file updatean SAS 2019 versi ke-13. Ketiga file tersebut diinstal secara berurutan dengan cara klik kanan lalu Run as Administrator. Kemudian yang bisa dilakukan teman-teman di sini hanya mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh programnya. Setelah instalasi aplikasi terselesaikan, kita akan diarahkan untuk menginstal MySQL dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, install database dengan cara klik kanan, lalu Run as Administrator. Setelah instalasi database berhasil, sebenarnya aplikasi SAS 2019 sudah siap digunakan, tapi kita perlu mengupdate aplikasinya, yakni dengan cara menginstal update SAS 2019 versi ke-13. Pada proses ini, teman-teman akan diarahkan untuk memasukkan user dan password, yakni admin. Dan setelah itu, lakukan proses update. Pada proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena perlu beberapa file yang harus diupdate. Baik, saat ini aplikasinya sudah siap untuk digunakan dan teman-teman bisa masuk dengan user password admin. Setelah berhasil menginstal aplikasi SAS 2019,
Langkah pertama yang harus dilakukan ialah transfer pagu atau restore pagu dari ADK yang dimiliki masing-masing kelompok. Dalam hal ini, kelompok kami menggunakan ADK KPPN Pekanbaru. Di dalam PDF ini kita bisa melihat ada barcode. Nah, barcode itu perlu di copy dan nanti dipaste di ketika melakukan transfer pagu. Pada tahap transfer pagu ini, teman-teman hanya perlu mengikuti arahan dari aplikasi SAS 2019-nya. Pada langkah ketiga, untuk memastikan isi file ini, teman-teman harus mastiin bahwa angka record file dan record aplikasi memiliki jumlah yang sama. Untuk memastikan apakah restore pagu berhasil atau tidak, kita bisa mengeceknya pada menu pagu dan tayang pagu. Di sini kita bisa melihat bahwa tayang pagunya sudah benar, yakni untuk KPPN Pekanbaru dengan jumlah pagu Rp2.580.114.000. Setelah melakukan restore pagu, kita beralih ke menu keluar untuk mengoptimalkan kinerja aplikasinya. Selanjutnya kita menuju menu referensi 1. Di menu referensi 1 ini kita perlu menginput data satker, kode PPK, user, nomor SPP, KPPN, dan bank pos untuk melakukan setup aplikasi. Pada referensi satker, kita perlu mencari satker yang sesuai dengan ADK yang kita masukkan tadi. Setelah referensi satker berhasil dilakukan, maka langkah selanjutnya ialah menginput kode PPK. Kita akan disuruh untuk mengisi referensi anak satker yang dimana kita boleh mengisinya dengan bebas jika di dalam ADK-nya tidak ditentukan. Setelah referensi kode PPK dilaksanakan, kita mengisi referensi user. Kegunaan referensi user ini adalah untuk mengisi user dan password pada perekaman selanjutnya. Jadi kita perlu mengisi user PPK dan PPSPM. Di dalam referensi user ini yang perlu kita ingat ialah user dan passwordnya, karena kedua komponen tersebut akan digunakan ketika perekaman kontrak. Selanjutnya, kita melakukan input data untuk nomor SPP-nya. Di sini tahun anggarannya 2019, lalu satkernya disesuaikan dengan ADK masing-masing. Dan untuk kolom-kolom di bawahnya, jika tidak ditentukan di dalam ADK, itu bisa diisi sesuai keinginan.
Setelah nomor SPP berhasil diinput, selanjutnya referensi KPPN perlu diisi juga. Referensi KPPN ini adalah sudah tercantum di dalam ADK masing-masing. Di dalam ADK kelompok kami, KPPN yang digunakan oleh KPPN Pekanbaru ialah KPPN Pekanbaru itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi referensi bank atau pos yang digunakan sebagai mitra dari KPPN yang bersangkutan atau satker yang bersangkutan. Dalam hal ini, kami menggunakan Bank Mandiri. Referensi bank atau pos merupakan tahap terakhir dalam setup aplikasi. Selanjutnya adalah perekaman supplier yang ada di menu referensi 1. Transfer pagu DIPA, kita menggunakan aplikasi SAS dengan modul admin, lalu pilih pagu dan transfer pagu. Kita cari ADK filenya. Kita isi kode barcode-nya menggunakan file yang sudah diberikan. Kita isi lalu lanjut. Kita tunggu karena biasanya memakan waktu yang lama. Setelah itu lanjut. Baik, yang selanjutnya saya akan menunjukkan cara pembuatan supplier. Pada menu modul admin, kita masuk ke referensi 1 supplier, lalu kita rekam satkernya itu 527.844. Nah, di tipe supplier ini kita bisa mengisi langsung sesuai dengan supplier tipe berapa yang mau kita buat. Kita sekarang buat saja dari supplier 1, 2, dan 3. Ini otomatis. Jangan lupa tambah alamat. Tambah rekening juga.
nomor rekeningnya kita isi. Simpan rekening, kode pembesar salah. Nah, ini kita harus isi sesuai dengan ini ya. Dan belum proses itu ini. Ya, supplier tipe 1 yaitu Satker sudah masuk ke data ini, yaitu ini dengan kode 005. Selanjutnya kita akan melakukan perekaman yang sama untuk supplier tipe 2 dan tipe 3. Tipe 2 itu penyedia barang dan jasa. Dari suppliernya kita bikin urutan saja, namanya CV Adijaya. Semua file harus diisi ya. Rekening yang tipe 2 sudah keluar. Lalu kita lakukan perekaman untuk tipe 3. Tipe 3 adalah pegawai. Suppliernya kita isi. Karena dia pegawai, jadi kita harus mengisi NIP beda dengan supplier-supplier yang selanjutnya. Simpan rekening, simpan alamat, simpan. Nah,
Jadi begini teman-teman, ini kita sudah melakukan perekaman supplier tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Selanjutnya kita akan melakukan perekaman kwitansi dan pungutan pajak. Masuk ke modul sila pengendara pengeluaran, kwitansi, kita bikin bulannya, rekam. Nah, kita pilih mau pakai yang mana, pakai yang itu saja. Lalu kita proses. Untuk pembayaran belanja ATK, tetapkan baru perusahaan penerima, penerima. Nah, untuk perekaman pajak, pungutan pajak kita bisa lakukan sekalian di sini. Dengan ini kita isi saja pajak-pajak yang berhubungan. Ya, jika sudah kita simpan isian tanggal sama. Oh, ini tanggalnya 2019 ya tadi. Sudah. Yes, oke, perekaman kwitansi berhasil. Nih, jika kita mau mencetaknya, kita tinggal checklist lalu kita pilih cetak. Pihak ketiga yang akan dimulai menggunakan modul PPK. Awalnya memasukkan password dari user dari modul admin yang sudah kita buat, lalu kita masuk ke menu pagu dan kontrak, kita pilih RUH kontrak dan transfer ADK. Nah, ketahuan kontraknya kita bikin 2019. Ini kita rekam baru dokumennya 01 karena DIPA, nomor kontraknya kita bikin saja, tanggalnya untuk pembelian ATK, pilih suppliernya. Nah, di sini kita bisa memilih supplier pihak ketiga, kontrak dengan pihak ketiga. Saya akan memilih CV Adijaya. Adijaya tadi kita masukkan adalah penyedia barang dan jasa supplier tipe 2. Oke, kita pilih ini. Lalu kita isi nilai kontraknya. Nah, nilai kontrak di sini kita bisa lihat pada anggaran ini. Kita mau pakai yang mana? Kita pakai yang ini saja. Oke. Nilai kontraknya kita isi 4 juta. Kontrak yang sudah berjalan kita isi sama saja 4 juta. Nih. Ya. Lalu sumber dana. Nah, aku yang dikontrakkan. Kontrak disimpan. Sudah. Angkanya sudah sama, lalu sumber dananya rupiah murni. Ini jangan lupa kita isi ya teman-teman. Sekaligus kita klik detail rincian ini.
pembayarannya ini kita mau rekam tanggal berapa, kita bikin saja sama seperti tanggal tadi, 15 Maret 2019. Simpan. Oke, data termin kontrak disimpan. Kita bisa tutup. Lalu kita kembali jangka waktu pelaksanaan. Ini terserah teman-teman mau isi berapa, saya isi 2 hari saja. Jangka waktu pemeliharaannya sama, kita isi 2 hari saja. 2 hari benar, 2 hari saja. Tanggal mulainya kita bikin setelah tanggal penyelesaian. Ketentuan sanksi, kita bikin ketentuan sanksinya mengganti apabila rusak. Nah, selanjutnya penjaminannya ini kita isi bebas saja. Bank BRI, nomornya bebas, tanggal jaminannya kita bikin sama kayak kontrak aja, masa berlaku sampai kita bikin sama aja lah. Asuransi manajemen AT kita isi juga bebas. Ini kalau udah kita klik di maps ini. Sebentar, saya sambungkan internet dulu. Pengisian ini harus pakai internet ya teman-teman. Nah, sudah bisa kita klik maps. Nah, ini karena ini kita nggak bisa kita isi asal saja teman-teman. Simpan. Lengkapi isian yang berwarna biru. Nah, ini belum diisi. Nah, ini kita sudah selesai melakukan perekaman kontrak ketiga tadi dengan supplier tipe 2 untuk pembelian ATK. Berikut cara memonitoring Karwas. Kita pilih menu monitoring, lalu realisasi. Kode satker kita isi, lalu kode jendok kita isi DIPA. Kita cetak jika ingin dicetak. Lalu tayangkan jika ingin ditayangkan. Menu gaji, lalu proses perhitungan gaji. Lalu isi tanggal. Diproses lalu disimpan. Setelah itu ke menu laporan dan cetak gaji. Isi tanggal. Dan pilih transfer ke SPP lalu proses. Seperti itu.
Setelah dari aplikasi GPP, kita ke aplikasi SAS, lalu pilih menu SPP dan ROH SPP. Jangan lupa untuk aplikasi SAS kita masuk ke modul PPK. Setelah itu kita rekam. Jenis SPM kita pilih gaji induk. Pilih import data GPP dan masukkan nomor SPP. Untuk tanggal seharusnya menjadi awal bulan. Lalu pilih file. Setelah itu isi. Dasar pengeluaran kita pilih undang-undang karena ada di DIPA. Jenis dokumen kita pilih DIPA. Untuk kegiatan kita isi 1705 dan 002. Jenis bantuan rupiah murni. Lalu kita isi kode bendaharawan, kita pilih bendahara pengeluaran. Lalu bisa kita lihat di golongan 2 sudah terisi gajinya, 3 dan 4 juga. Lalu kita isi supplier, kita isi para pegawai. Isi peruntukannya, di sini kita pembayaran gaji induk Desember 2019 KPPN Pekanbaru. Setelah itu akun. Harus diisi sesuai dengan total pengeluaran. Setelah itu kita simpan. Jadi untuk transaksi rekaman SPP, UP, TUP, dan LS, kita masuk ke aplikasi menggunakan user dan password yang telah kita buat sebelumnya di aplikasi user admin. Kita masukkan user passwordnya. Kemudian kita pilih menu SPP, lalu RUH SPP. Nah, lalu kita klik rekam, kemudian enter. Untuk jenis SPM, SPP, UP itu adalah 10. Kemudian kita masukkan UP 2019 garing KPPN Pekanbaru. Tanggalnya kita ganti, biasanya UP di awal tahun. Saya buat tanggal 2 Januari 2019. Lalu cara bayarnya yaitu dengan girobank. Dasar pengeluarannya 01, kemudian jenis dokumennya 01, enter. Untuk kegiatan output bisa disesuaikan. Di sini saya kegiatan output 17.05,
002, beban rupiah murni, kemudian kewenangan pelaksanaan kantor daerah. Untuk sifat pembayarannya yaitu UP ada di 1. Di sini jumlah pengeluarannya bisa diisikan sesuai kebutuhan ya. Saya masukkan 100 juta dengan jumlah potongan 0, lalu kita pilih supplier. Nah, jadi akan secara otomatis terisi. Lalu klik kembali, oke. Kemudian kita tayang akunnya, klik kembali, kemudian simpan. Begitu juga untuk SPP TUP, kita masuk ke RUH SPP. Kemudian kita klik rekam, lalu enter. Jenis SPM-nya masih sama, 10. Untuk nomor SPP-nya kita ganti karena ini TUP. Lalu saya buat tanggal 2 Februari 2019. Cara bayarnya 2. Lalu dasar pengeluarannya 01, jenis dokumen 01, enter. Kegiatan output fungsi 1705. Kita ganti sesuai yang kebutuhan kita. Lalu 002. Masih sama seperti yang UP. Yang beda di sifat pembayaran. Untuk TUP adalah sifat pembayaran 2, TUP. Kemudian jumlah pengeluarannya saya buat 25 juta. Jumlah potongannya 0. Lalu kita pilih supplier. Untuknya diisi sesuai kebutuhannya. Di sini saya akan isi untuk pengajuan TUP dari RM. Lalu klik OK. Tayang akun, kembali, lalu kita simpan. Keluar. Nah, begitu juga untuk SPP LS. Kita pilih menu SPP, lalu RUH SPP. Lalu kita klik rekam, kemudian enter. Untuk jenis SPM dari SPP LS yaitu 07. Kita masukkan nomor SPM ini, yaitu LS 2019, garis miring KPPN Pekanbaru. Untuk tanggalnya saya buat tanggal 3 Maret 2019. Kemudian kita pilih yang non-kontraktual, lalu klik pilih. Nah, di sini kita
pilih akun sesuai yang kita butuhkan. Saya akan pilih akun yang 521211, lalu kita isikan sesuai dengan kebutuhan kita. Saya akan mengisi 2 juta. Lalu klik kembali. Maka akan syarat otomatis terisi seperti ini. Kemudian untuk jenis pembayarannya yaitu 1. Cara bayarnya tetap sama. Jenis pengeluaran sama, jenis dokumennya sama. Seperti SPP, UP, dan TUP. Jumlah potongannya 0. Kemudian kita pilih supplier. Nah, di sini kita akan menentukan jenis suppliernya. Saya akan pakai jenis supplier tipe 2. Kemudian untuk pengajuan SPP LS untuk belanja bahan makanan. Kembali, lalu kita klik OK. Kita tayang akun, kemudian kembali, lalu kita klik simpan. Kemudian keluar. Nah, untuk tahap pencetakan SPP, UP, TUP, dan LS, kita pilih menu SPP, kemudian kita pilih menu cetak SPP. Lalu kita ubah tanggalnya di awal tahun 01/01/2019. Nah, kita centang semua karena kita akan mencetak semua UP, TUP, dan LS-nya. Lalu kita klik proses. Nah, lalu kita print. Kemudian kita simpan di folder yang kita inginkan. Kita save. Lalu kita save di folder yang kita inginkan. Setelah itu, kita bisa keluar. Merekam dan mencetak SPP. Langkah selanjutnya kita mencetak dan merekam SPM. Pertama kita login ke modul BPSPM yang warna merah. Lalu kalau sudah, klik SPM. Kita masuk ke catat, batal, dan hapus SPM. Lalu klik catat SPM. Kita ganti tanggalnya. Kita akan merekam SPM satu persatu mulai dari UP. UP kita pilih. Setelah itu kita masukkan. Lalu tanggal kita masukkan, kita sesuaikan. Lalu klik simpan. Lalu kita klik kembali catat SPM.
Kita pilih yang kedua. Kita masukkan. Tanggal kita sesuaikan. Lalu klik simpan. Lalu kita klik lagi catat SPM. Kita pilih. Untuk nomor SPM kita masukkan. Untuk tanggal tetap kita sesuaikan. Kita klik simpan. Setelah ketiga-tiganya kita rekam, langkah selanjutnya yaitu mencetak SPM. Pertama kita klik dulu keluar, lalu klik sub menu SPM, lalu kita klik cetak SPM. Tanggal kita sesuaikan. Jika sudah muncul, centang ketiga-tiganya untuk UP, TUP, dan LS. Jenis cetakan kita pilih SPM awal. Lalu kita klik proses. Beginilah tampilan dari hasil cetak SPM. Ini untuk yang UP. Lalu selanjutnya untuk TUP. Lalu yang terakhir SPM LS. Untuk monitoring UP dan TUP, kita buka menu monitoring dan monitoring UP-TUP. Lalu kita isi tahun anggaran dan kode satker. Kita lihat, langsung kita nihilkan. Setelah kita nihilkan, bisa kita tayangkan, bisa dicetak, dan bisa juga untuk di preview. Lakukan pencatatan nomor SP2D pada menu SPM, lalu catat nomor SP2D. Untuk tanggal SPM-nya, kita menuliskan kapan SPM itu diterbitkan, yakni tahun anggaran 2019. Pada tabel ini akan ditampilkan beberapa SPM UP, TUP, dan LS non-kontraktual yang telah kita rekam sebelumnya. Di tahap ini, kita perlu mengisi nomor dan tanggal SP2D-nya, serta klik centang pada pilih. Pada praktik sebenarnya, nomor SP2D ini bisa kita temukan pada aplikasi SPAN. Namun, pada simulasi kali ini kita cukup menyesuaikannya saja.
Output dari pencatatan SP2D ini akan dikirimkan secara otomatis ke KPPN untuk dilakukan pencairan dana. Langkah terakhir, tidak lupa untuk klik centang pada pilih. Kemudian simpan. Dan pencatatan nomor SP2D telah dilaksanakan. Perekaman RUH saldo awal. Kita buka pada aplikasi SAS Bendera Pengeluaran, lalu kita pilih menu RUH saldo awal. Kita isi ini. Ini juga kita isi. Jangan lupa tekan simpan, tutup, lalu selanjutnya RUH kwitansi. RUH kwitansi ini kita ambil di bulan Februari, rekam, cara non KKP, kegiatan 1705, output 002, proses. Nah, kita ambil salah satu ini, kita ambil yang ini saja, jumlahnya 10 juta kalau sudah kita proses. Nah, akan keluar seperti ini. Kita mengisi kolom-kolom yang belum diisi. Perusahaan penerima NPWP, ya. Lalu kita rekam juga pajaknya seperti rekam tadi, PPN 10%, PPH 1,5. Kita simpan, yes, oke, sudah berhasil. Ini jangan lupa dicentang dulu, terus kita keluar. Selanjutnya kita akan melakukan perekaman RUH transaksi. Untuk transaksi yang tadi kita buat, rekam, ini pilih yang transaksi UP. Nah, ini kita pilih yang ATK tadi. Pilih. Ini tanggalnya, jangan lupa. Kita simpan, sudah, kita keluar. Lalu selanjutnya melakukan perekaman DRPP pada menu RUH DRPP. Periodenya kita bikin Februari 2019, jadi setiap ada periode ini kita isi sama dengan apa yang kita buat tadi. Nah, ini otomatis masuk alamatnya. Pokoknya yang seperti ini kita isi dulu. Kita klik, jangan lupa simpan. Oke, DRPP sudah tersimpan. Jadi setelah ini kita akan melakukan pencatatan SPP GUP pada menu modul PPK. Nih. Untuk mencatat ganti uang persediaan, kita masuk ke menu SPP, RUH SPP. Kita rekam ya, enter. Jenis SPM, ganti UP ini sudah muncul.
mengisi lagi kolom-kolom yang masih kosong. Lalu sifat pembayarannya 3. Ini kebanyakan. Oh, kita pencet di RPP-nya dulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan SPP GUP. Kita masuk kembali ke modul, lalu kita pilih menu SPP. Bedanya cuma di jenis SPM-nya ini kita isi 05. 05 itu ganti UP. Semua sudah ada ini. Jenis pembayaran, pengeluaran anggaran, belanja barang, sifat pembayaran, penggantian UP GUP. Ini cuma potongannya 0. Supplier sudah, ini sudah diisi, semuanya sudah diisi. Untuknya jangan lupa diisi. Lalu kembali, kita oke. Akun, kembali, oke, kita simpan. Ya, dengan begitu data yang tadi sudah tersimpan. Lalu kita keluar. Cukup seperti itu untuk pencatatan SPP GUP. Selanjutnya kita masuk ke menu bendahara untuk melakukan cetak buku. Tapi sebelumnya kita harus melakukan posting. Nah, ini sudah masuk. Kita posting semua Dipa dan Karwasnya untuk bulan Maret, karena tadi bulan Maret. Posting selesai, kita keluar. Selanjutnya cetak buku. Cetak buku bulan Maret, jenis laporan kita bikin BKU saja. KPA dan PPK-nya early, ini kita bikin ini bendahara BPP-nya kita bikin pas early kita, lalu kita tayang. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau mau bikin yang lain bisa, ini kita tinggal pilih misalnya buku pembantu kas, nanti akan muncul seperti ini. Untuk cetak buku sudah. Kemudian yang selanjutnya yaitu berita acara. Nah, kita akan mencetak berita acara ini. KPA PPK-nya kita bikin sama saja. Lalu kita melakukan perekaman. Jenis berita acara kita pilih yang berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi bendahara pengeluaran. Pada bulan Maret tahun 2020, hitung saldo. Nah, nanti ketika kita hitung saldo, itu akan muncul otomatis tanggalnya, uang saldo rekening, uang debit dan kas tadi kayaknya. Ini penjelasan kas kita harus isi ya, tidak ada selisih. Tanggal transaksi terakhirnya. Berita acara ini seharusnya dibuat pada akhir tahun, jadi kita isi saldo UP uang KPA-nya 90 juta. Penjelasan UP tidak
selisih. Ini kita sesuaikan saja sama-sama 90 juta. Validasi UP telah terbentuk, kita simpan. Berita acara berhasil disimpan. Nah, ini ketika kita mau mencetak buku, mencetak buku acara, tinggal masuk ke ini, cetak. Nanti akan jadi seperti ini. Ya, tidak ada selisih. Kita keluar, lalu selanjutnya Dulu, diposting dulu di bendahara pengeluaran tuh, terus diposting. Cetak buku ini posting. Nah, posting. Nah, itu tanggal berapa ya? Dipa toh. Dipa sama dua-duanya. Dua-duanya. Dipa dan Karwas. Sel kayaknya terus udah ya, udah. Terus ini di close. Terus ke bendahara pengeluaran, berita acara. Kok nggak ada close? Rekam. Ini apa ini? Jenis BA-nya itu 3. Coba bentar, lihat pilihannya. Iya, sama rekonsiliasinya aja deh. Terus Februari 2019. Mantap. Nomor BA-nya itu 001. Tanggal BA-nya itu kan nanti di akhir tahun. Tanggal berapa lah? 12/2019. Uang di brankas. Tanggal transaksi terakhir 11 ya? Iya. Terus penjelasan kas itu ada yang selisih ya? Tidak ada selisih kan kita? Udah. Terus validasi UP apa simpan? Validasi. Baru simpan. Isi penjelasan UP belum diisi. Aduh ya Allah. Terus cetak. Mantap. Habis itu baru ke LPJ. Iya. LPJ itu yang di bendahara pengeluaran. Nah. Bulan Desember. Bulannya. Februari ya berarti. Mantap. Udah. Coba lihat nama pejabatnya. Udah. Erli sama Lita.